Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Kali ini kita mau masuk ke area yang vital banget buat ekonomi, tapi mungkin nggak terlalu kelihatan sehari-hari ya, yaitu dunia pasar bisnis atau B2B. Pernah kepikiran nggak gimana perusahaan raksasa kayak IBM misalnya bisa awet terus jadi pemain utama B2B? Nah, salah satu kuncinya itu ya pemahaman mereka soal cara pelanggan bisnisnya mikir dan beli. Oke, materi Anda kali ini, bab 6 dari Principles of Marketing, fokusnya pas banget nih, pasar bisnis dan perilaku pembeli bisnis. Jadi misi kita sekarang, kita akan coba kupas tuntas barang-barang isi bab ini ya. Apa sih yang bikin pasar bisnis ini beda? Siapa aja sih yang terlibat di balik keputusan beli besar? Terus prosesnya gimana? Siap ya kita bongkar? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu nih. Pasar bisnis itu apa sih sebetulnya? Gambaran kasarnya kan, ini soal jual beli antar perusahaan ya. Iya, tepat sekali. Gampangnya gini, pasar bisnis itu mencakup semua organisasi yang beli barang atau jasa. Tapi belinya itu bukan buat dikonsumsi langsung, melainkan untuk dipakai lagi dalam produksi barang atau jasa lain, atau bisa juga untuk dijual lagi, disewakan ke pihak lain. Fokusnya itu di perilaku pembelian organisasi. Oke, jadi fokusnya di organisasinya ya, bukan orang per orang kayak kita kalau belanja. Betul. Dan bedanya sama pasar konsumen itu, wah, signifikan loh. Pertama, jumlah pembelinya emang lebih sedikit. Tapi soal skala pembeliannya, jauh lebih gede. Coba deh bayangin nilai kontrak antara katakanlah Boeing sama maskapai penerbangan gitu. Itu kan angkanya bisa fantastis. Iya, kebayang. Pasti triliunan itu. Nah, terus hubungan antara penjual sama pembeli di B2B itu juga biasanya lebih, gimana ya, lebih dekat dan jangka panjang. Nggak kayak kita beli sampo, abis ya udah. Skala dan hubungannya ya yang beda. Terus tadi Anda sempat singgung soal permintaan. Katanya ada yang unik juga ya, ada istilah derived demand itu. Gimana tuh? Iya, derived demand. Ini penting banget nih. Artinya, permintaan barang bisnis itu sebetulnya diturunkan dari permintaan konsumen akhir. Jadi, ngikut gitu loh. Kalau misalnya permintaan smartphone lagi turun, ya otomatis permintaan komponen kayak chip atau layar dari pabriknya juga ikut turun. Oh, jadi saling terkait gitu ya sampai ke ujung konsumen. Iya, makanya kadang pemasar B2B itu sampai perlu istilahnya mengedukasi konsumen akhir juga, biar permintaan di level bisnisnya ikut naik. Selain itu, permintaan B2B ini cenderung lebih inelastis jangka pendek. Maksudnya, nggak terlalu sensitif sama perubahan harga. Harga satu komponen naik dikit, belum tentu langsung bikin produk akhirnya nggak laku. Oke, nggak langsung goyah gitu ya. Tapi di sisi lain, permintaannya itu bisa lebih berfluktuasi. Jadi pergeseran sedikit aja di selera konsumen itu bisa bikin gelombang gede di permintaan bisnis. Nah, dinamika ini yang harus dipahami betul sama pemain B2B. Menarik, menarik. Jadi strukturnya beda, sifat permintaannya juga punya logika sendiri ya. Nah, sekarang coba kita intip ke dalam perusahaannya deh. Kalau mau beli aset besar, katakanlah mesin produksi baru yang harganya miliaran, atau sistem IT baru buat seluruh kantor gitu. Siapa sih yang sebenarnya ambil keputusan? Kayaknya nggak mungkin satu orang doang kan? Wah, Anda benar sekali. Nggak mungkin satu orang. Disinilah konsep yang namanya buying center atau pusat pembelian itu jadi relevan banget. Tapi ini bukan berarti ada departemen khusus namanya buying center ya. Bukan gitu. Ini lebih kayak kumpulan peran yang dimainkan oleh berbagai orang atau unit di dalam perusahaan selama proses beli itu. Kumpulan peran ya, jadi kayak tim gitu. Bisa dibilang gitu tapi nggak selalu formal. Biasanya ada 5 peran utama nih. Pertama, users atau pengguna. Ya mereka yang bakal pakai produk atau jasanya nanti. Seringnya justru mereka yang mulai. Wah, kita butuh ini nih. Kedua, influencers. Ini biasanya orang-orang teknis atau konsultan yang kasih masukan soal spek, evaluasi alternatif. Mereka punya pengaruh kuat ke spesifikasi. Ketiga, buyers. Nah, ini yang punya wewenang formal buat pilih supplier dan negosiasi harga, syarat, dan lainnya. Biasanya dari departemen pembelian. Keempat, deciders. Ini dia pemegang keputusan akhirnya. Bisa jadi si buyer tadi, atau manajer level atas, bahkan mungkin CEO kalau pembeliannya strategis banget. Mereka yang punya ketok palu. Dan terakhir, ada gatekeepers. Mereka ini kayak penjaga gerbang informasi. Bisa resepsionis, asisten, atau staff purchasing, yang ngatur siapa ketemu siapa, informasi apa yang boleh masuk. Wah, ada 5 peran kunci ya.
Dan bisa jadi satu orang megang beberapa peran sekaligus, atau satu peran dipegang beberapa orang. Persis, itu dia. Makanya jadi kompleks. Dan ini nih tantangan buat para pemasar B2B. Mereka harus pintar-pintar memetakan, untuk transaksi ini, siapa aja sih pemain kunci di buying center-nya? Terus apa yang penting buat mereka? Kriteria evaluasinya apa? Seberapa besar pengaruh si A dibanding si B? Jadi kayak detektif gitu ya, harus investigasi dulu. Iya, bisa dibilang gitu. Karena tiap perusahaan, tiap jenis pembelian, itu bisa beda-beda loh peta buying center-nya. Oke. Jadi dinamika internal buying center ini kompleks ya, tapi keputusan beli ini kan nggak terjadi di ruang hampa. Pasti ada faktor-faktor lain dong yang ikut mempengaruhi, dari luar atau dari dalam perusahaan itu sendiri. Oh tentu saja, banyak banget lapisannya. Secara umum kita bisa kelompokkan jadi 4 pengaruh besar nih. Pertama faktor lingkungan, ini yang makro. Kondisi ekonomi lagi bagus atau lesu, pasokan bahan baku gimana, ada teknologi baru nggak, regulasi pemerintah berubah, persaingan makin ketat, bahkan sampai budaya. Budaya? Gimana tuh contohnya? Nah, ini menarik. Di materi Anda kan ada contoh si Harry itu ya, yang mungkin di budayanya dia biasa aja nyilangin kaki, tangan di saku, atau ngasih hadiah jam. Tapi kalau dia lagi negosiasi di Rusia atau China, wah itu bisa dianggap nggak sopan banget. Jadi sensitivitas budaya itu krusial, apalagi di pasar global. Wah, iya juga ya. Detail kecil gitu bisa ngaruh ternyata. Oke, itu lingkungan. Kedua? Kedua, faktor organisasi. Tiap perusahaan kan punya kepribadian sendiri. Punya tujuan, strategi, struktur organisasi, prosedur pembelian, sistem internal yang unik. Nah, pemasar B2B itu wajib ngerjain PR-nya. Harus paham gimana sih cara kerja organisasi calon pembeli ini. Harus kenal dalamannya gitu ya? Betul. Ketiga, faktor antar pribadi. Ini balik lagi ke dinamika di dalam buying center tadi. Gimana hubungan antar anggota, siapa yang lebih senior atau punya wewenang lebih, siapa yang paling pinter ngomong atau persuasif. Bahkan politik kantor pun bisa ikut bermain di sini. Iya, percaya deh kalau itu. Yang keempat apa? Keempat, faktor individu. Nah, ujung-ujungnya kan yang mutusin itu orang per orang di dalam buying center itu. Masing-masing punya bawaan pribadi. Umur, latar belakang pendidikan, jabatan, kepribadiannya gimana, dia tipe pengambil resiko atau cari aman, ini semua ikut mewarnai cara dia memandang dan memutuskan. Wow, lengkap banget ya lapisannya. Mulai dari ekonomi makro sampai kepribadian orang per orang. Ini kayaknya mematahkan anggapan umum kalau keputusan B2B itu murni logis, angka, data, spek doang ya. Ternyata faktor personal bahkan emosi ikut main juga. Justru itu poin kuncinya. Pemasar B2B yang jago itu sadar banget kalau emosi itu punya peran yang nggak bisa dianggap remeh. Contoh bagus banget itu kampanyenya USG Corporation buat bahan bangunan. Mereka nggak cuma ngomongin material kami kuat, tahan lama, speknya begini. Nggak gitu doang. Terus gimana? Mereka pakai tagline, It's your world, build it. Terus visual iklannya itu nyandingin gambar anak kecil lagi asyik bangun istana pasir di pantai, sama gambar pekerja konstruksi lagi bangun gedung beneran. Itu kan nyentuh emosi dasar kita sebagai manusia tentang hasrat untuk membangun, untuk menciptakan sesuatu. Jadi koneksi emosional itu bisa jadi pembeda kuat, bahkan di pasar yang kesannya kaku dan rasional kayak B2B. Wah, itu contoh keren banget sih, mengena gitu ya pesannya. Bener juga, di balik semua transaksi bisnis, kan tetap ada manusianya. Oke, jadi kita udah tahu siapa aja pemainnya, apa aja yang mempengaruhi mereka, termasuk sisi emosinya. Nah sekarang, kita masuk ke gimana caranya. Bagaimana sih biasanya alur proses keputusan pembelian ini berjalan? Terutama kalau belinya itu sesuatu yang benar-benar baru dan kompleks. Yang di materi disebut new task itu. Ya, untuk new tax, pembelian yang baru pertama kali atau yang kompleks banget, prosesnya emang cenderung lebih panjang, lebih formal, dan melewati beberapa tahapan. Tapi perlu diingat ya, ini nggak selalu saklek 8 tahap. Kalau cuma beli ulang barang yang sama persis, straight rebuy, atau ada modifikasi dikit, modified rebuy, beberapa langkah bisa aja dilewati atau jadi lebih simple. Oke. Jadi untuk new task yang kompleks, gimana tahapannya? Secara umum ada 8 nih. 1. Problem recognition atau pengenalan masalah.
harus ada pemicunya dulu. Bisa dari internal, mesin tiba-tiba rusak, atau dari eksternal. Misal lihat iklan kompetitor punya teknologi baru. Pokoknya ada kesadaran, wah, kita butuh sesuatu nih. Harus ada sakitnya dulu gitu ya. Bisa dibilang gitu. Kedua, general need description. Udah tahu ada masalah, terus digambarkan secara umum kebutuhannya apa. Kira-kira butuh berapa banyak. Ketiga, product specification. Nah, di sini mulai detail banget. Spesifikasi teknis produk atau jasa yang dibutuhkan itu dirinci habis. Seringkali di tahap ini melibatkan tim value analysis juga buat cari cara gimana dapetin fungsi yang sama tapi dengan biaya lebih efisien. Analisis nilai ya, biar nggak boros tapi tetap dapat yang dibutuhin. Lanjut. Keempat, supplier search. Mulai deh cari-cari calon vendor atau pemasok yang kira-kira bisa memenuhi spek tadi. Bisa lewat direktori, riset online, tanya rekomendasi, pameran dagang, macem-macem. Kelima, proposal solicitation. Dari daftar calon tadi, dipilih beberapa yang paling potensial, terus diundang buat masukin penawaran resmi atau proposal. Keenam, supplier selection. Ini tahap kritis banget. Si buying center tadi bakal nimbang-nimbang proposal yang masuk. Nggak cuma lihat harga lo ya, kualitas produk, layanan purna jual, reputasi vendor, ketepatan waktu pengiriman, etika bisnisnya. Wah, banyak banget atribut yang dievaluasi. Nah, di sini peran pemasar buat meyakinkan penting banget ya. Banget. Ketujuh, order routine specification. Udah deal sama satu atau beberapa vendor, baru deh pesanan finalnya disiapin. Detail teknis akhir, kuantitas, jadwal kirim, garansi, kebijakan retur, semua dituangin di sini. Bisa juga pakai blanket kontrak kalau kebutuhannya rutin. Terakhir, kedelapan, performance review. Setelah barang diterima atau jasa dipakai, si pembeli bakal ngevaluasi kinerja si pemasok. Sesuai janji nggak? Ada masalah nggak? Nah, hasil evaluasi ini yang nentuin hubungan ke depan mau dilanjut, diubah, atau diputus. 8 tahap. Kedengarannya emang panjang dan butuh koordinasi antar bagian ya. Fokusnya jadi kelihatan bukan cuma ngejar harga paling murah doang ya, tapi lebih kenemuan solusi yang pas dan partner yang bisa diandelin buat jangka panjang. Terutama di tahap seleksi dan review kinerja itu. Tepat sekali. Makanya hubungan jangka panjang itu penting di B2B. Proses ini jadi jauh lebih simpel kan kalau cuma straight rebuy. Pesan ulang barang yang sama, mungkin udah otomatis lewat sistem. Sementara modified rebuy itu di tengah-tengah. Perlu ada evaluasi lagi karena ada yang diubah, misal spek, harga, atau malah ganti vendor. Tapi nggak serumit kalau mulai dari nol kayak new task. Ini juga berarti ada peluang buat vendor baru masuk pas modified rebuy atau new test ya? Betul, sekaligus jadi tantangan buat vendor lama buat mempertahankan posisinya. Ada juga tren yang namanya system selling atau solution selling. Jadi pembeli itu makin malas beli komponen satu-satu terus ngerakit sendiri. Mereka maunya beli solusi paket lengkap dari satu vendor aja. Oh, jadi vendornya harus bisa nawarin paket solusi gitu ya, bukan cuma jual produk lepasan? Iya, ini nuntut pemasar B2B buat mikir lebih strategis sebagai penyedia solusi, bukan sekedar penjual barang. Ngerti-ngerti. Prosesnya adaptif berarti ya, tergantung situasinya. Nah, kita geser sedikit nih. Gimana dengan pasar yang agak spesifik? Kayak institusi, misalnya sekolah, rumah sakit, penjara gitu, dan juga pasar pemerintah. Apakah mereka punya aturan main yang beda lagi? Oh iya, keduanya punya karakteristik yang cukup unik. Kita mulai dari pasar institusi dulu ya. Kayak sekolah, rumah sakit, panti jompo, penjara. Mereka ini kan menyediakan barang dan jasa buat orang-orang yang dalam perawatan atau pengawasan mereka. Ciri utamanya itu biasanya anggarannya terbatas, nggak nyari profit. Terus audiensnya itu seringkali captive, alias nggak punya banyak pilihan lain. Jadi fokus pembeliannya lebih ke gimana memenuhi kebutuhan dasar dengan budget yang ada. Oke, jadi efisiensi anggaran jadi prioritas utama ya. Kalau pasar pemerintah gimana? Kayaknya ini gede banget potensinya. Gede banget, pasar pemerintah baik lokal, nasional, bahkan internasional, itu peluang bisnis yang masif. Tapi yaitu, prosedurnya seringkali sangat formal dan birokratis. Pembeliannya biasanya lewat mekanisme tender terbuka atau kontrak negosiasi yang prosesnya panjang. Faktor harga memang penting banget di sini, seringkali jadi penentu utama. Tapi seperti yang tadi sempat disinggung, faktor-faktor non-ekonomi juga bisa jadi pertimbangan atau bahkan syarat. Misalnya, ada keharusan ngasih prioritas ke UKM lokal, atau vendornya harus ramah lingkungan atau mendukung isu sosial tertentu.
Wah, jadi nggak melulu soal harga termurah juga ya di pemerintah? Nggak selalu, ada pertimbangan lain. Prosesnya juga sangat transparan dan diawasi ketat sama publik dan aturan. Makanya banyak perusahaan besar punya divisi khusus buat ngurusin pemasaran ke pemerintah karena pendekatannya memang beda. Oke, jadi jelas ya, institusi dan pemerintah ini punya dinamika dan tantangan tersendiri. Nggak bisa disamain sama pasar bisnis korporat biasa. Nah, ini topik terakhir yang rasanya nggak mungkin kita lewatin di zaman sekarang. Digitalisasi. Gimana sih teknologi mengubah wajah pasar B2B ini? Wah, dampaknya revolusioner bisa dibilang gitu. Munculnya e-procurement atau pengadaan barang dan jasa secara elektronik itu bener-bener ngubah permainan. Lewat platform online, entah itu reverse auctions, lelang terbalik di mana penjual nawar harga terendah, trading exchanges, semacam marketplace B2B, atau portal pembelian internal perusahaan, banyak banget manfaatnya. Apa aja tuh manfaat utamanya? Perusahaan pembeli jadi bisa akses ke lebih banyak pilihan pemasok dari seluruh dunia. Biaya transaksinya bisa ditekan, prosesnya jadi lebih cepat dan efisien, jejak digitalnya juga tercatat rapi. Kedengarannya bagus semua ya. Efisiensi, jangkauan lebih luas, tapi ada sisi negatifnya nggak sih dari e-procurement ini? Ya, tantangannya pasti ada. Misalnya, ada kekhawatiran hubungan personal antara pembeli dan pemasok yang udah lama dibangun itu jadi terkikis karena semua serba online dan transaksional. Terus, isu keamanan data juga jadi perhatian besar. Jangan sampai data pembelian strategis bocor. Jadi ya, teknologi ini alat bantu yang luar biasa kuat, tapi harus dikelola dengan bijak juga. Setuju. Harus imbang ya. Nah, kalau dari sisi pemasar B2B-nya nih, gimana mereka manfaatin digital buat deketin dan ngelayanin pelanggan bisnis ini? Apa cukup pasang iklan banner di website gitu? Ya, nggak cukup lah kalau cuma gitu. Pemasaran B2B sekarang juga udah sangat digital dan bahkan sosial. Mereka pakai banyak banget kanal. Mulai dari website yang informatif dan mudah dinavigasi, optimasi mesin pencari, SEO, biar gampang ditemuin. Terus konten marketing, ini penting banget. Bikin artikel blog, video tutorial, studi kasus, webinar, yang isinya ngasih solusi dan edukasi, bukan cuma jualan. Jadi fokusnya ngasih nilai tambah lewat konten ya? Betul. Terus juga email marketing yang personal, iklan online yang tertarget, aktif di media sosial profesional kayak LinkedIn bahkan platform lain, sampai ke aplikasi mobile buat support pelanggan. Tujuannya itu udah bukan cuma jualan jangka pendek, tapi lebih ke customer engagement. Gimana caranya membangun interaksi, berbagi info yang relevan buat pelanggan, ngasih dukungan teknis, dan yang paling penting yaitu tadi, membangun dan ngerawat hubungan jangka panjang. Ada contoh bagus nggak perusahaan B2B yang sukses pakai digital dan medsos? Ada. Contoh menarik itu Maersk Line, perusahaan logistik peti kemas raksasa itu. Mereka itu aktif banget loh di berbagai platform medsos, dari Facebook, Twitter, Instagram, sampai LinkedIn. Isinya bukan jualan langsung, tapi lebih ke cerita di balik layar operasi mereka, update soal industri pelayaran, interaksi sama pelanggan dan follower, bahkan membangun semacam komunitas gitu. Ini nunjukin kalau medsos pun bisa sangat efektif di B2B buat bangun trust dan kedekatan emosional. Men ya, Maersk bisa sekreatif itu. Jadi, setelah kita bedah panjang lebar nih, apa ya rangkuman atau intisari penting yang bisa kita ambil buat para pendengar? Kelihatan banget ya kalau pasar bisnis ini dunia yang dinamis, berlapis-lapis, keputusan belinya nggak simple, melibatkan banyak orang dengan kepentingan beda-beda, lewat proses yang seringkali formal dan dipengaruhi seabrak faktor dari ekonomi makro sampai sentuhan personal. Jadi ini bukan sekedar transaksi, tapi lebih kayak bangun kemitraan ya. Betul sekali. Itu intinya. Memahami seluk-beluk perilaku pembeli bisnis ini jadi kunci sukses yang mutlak. Pemasar B2B yang hebat di era sekarang itu bukan lagi sekadar penjual produk. Mereka harus bisa jadi semacam konsultan terpercaya buat pelanggannya. Harus benar-benar paham masalah si pelanggan, terus nawarin solusi yang ngasih nilai tambah nyata, dan fokus ngebangun hubungan yang kokoh buat jangka panjang. Kemampuan buat mengawinkan itu ya antara analisis data yang canggih dan efisiensi teknologi dengan empati dan pemahaman mendalam soal kebutuhan manusia di balik transaksi bisnis itu, nah itu yang jadi pembeda. Setuju banget. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, saya punya satu pertanyaan nih buat Anda renungkan lebih lanjut, buat kita semua mungkin ya.
Di satu sisi, kita lihat teknologi kayak AI, otomatisasi, big data, itu nawarin efisiensi yang luar biasa dalam proses B2B. Canggih banget. Tapi di sisi lain, kita juga dengar betapa pentingnya sentuhan personal, empati, bangun hubungan, kayak contoh USG Corp atau Maersk tadi. Nah, menurut Anda nih, gimana caranya perusahaan bisa nemuin keseimbangan yang pas antara pemanfaatan teknologi canggih itu sama menjaga sisi humanis, sisi hubungan antar manusia dalam pemasaran dan penjualan B2B ke depan? Di mana kira-kira titik temu idealnya supaya teknologi itu memperkuat, bukan malah menggantikan hubungan yang berharga itu?